Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidatus Suroya. Saya dari PPSI 2018B yang akan menjelaskan tentang kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis adalah studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan. Dasar pemikiran feminis dalam penelitian sastra adalah upaya pemahaman kedudukan peran perempuan, seperti yang tercermin dalam karya sastra. Prinsip reading as a woman color adalah pantas dipakai untuk membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris. Perbedaan jenis kelamin pada diri pencipta, pembaca, unsur karya, dan faktor luar itulah yang mempengaruhi situasi sistem komunikasi sastra. Membaca sebagai perempuan bertalian dengan faktor sosial budaya pembaca. Jenis-jenis kritik sastra feminis yang pertama yaitu kritik ideologis. Yang menjadi pusat perhatian pembaca wanita adalah citra wanita dalam karya sastra. Kritik ini juga meneliti kesalahpahaman tentang perempuan dan sebab-sebab mengapa perempuan sering tidak diperhitungkan bahkan nyaris diabaikan. Yang kedua yaitu ginokitrik. Disebut juga dengan kritik yang mengkaji penulis-penulis wanita. Yang dikaji di sini adalah masalah perbedaan. Studi yang ditulis oleh perempuan mengenai perbedaan antara tulisan perempuan dengan tulisan laki-laki. Yang ketiga yaitu kritik sastra feminis sosial. Jenis kritik ini meneliti tokoh-tokoh wanita dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Selain itu, kritik feminis ini mencoba mengungkapkan bahwa kaum wanita merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Yang keempat yaitu kritik feminis psikoanalitik. Kritik sastra ini diterapkan pada tulisan-tulisan wanita karena para feminis percaya bahwa pembaca wanita biasanya mengidentifikasikan dirinya dengan menempatkan dirinya pada tokoh wanita. Yang kelima yaitu kritik feminis lesbian. Kritik ini bertujuan untuk mengembangkan definisi yang cermat tentang makna lesbian. Kemudian akan ditentukan apakah definisi ini dapat diterapkan pada definisi penulis atau pada teks karyanya. Yang keenam yaitu kritik feminis ras atau etnik. Kritik feminis ini berusaha mendapat pengakuan bagi penulis etnik dan karyanya, baik dalam kajian wanita maupun dalam kanon sastra tradisional dan sastra feminis. Aliran-aliran dalam kritik feminisme yang pertama yaitu feminisme liberal. Ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Yang kedua yaitu feminisme radikal. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an. Utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini sesuai namanya yaitu radikal. Yang ketiga yaitu feminisme postmodern. Ialah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas, gagalnya modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial, karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Yang keempat yaitu feminisme anarkisme, lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang segera mungkin harus dihancurkan. Yang kelima yaitu feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya bersumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Feminisme sosial yang berjuang untuk menghapus sistem pemilikan, lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. Yang ketujuh yaitu feminisme postkolonial. Dasar pandangan ini berakar
di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga berbeda dengan perempuan yang berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Yang kedelapan yaitu feminisme Nordik. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan harus berteman dengan negara karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara. Contoh penerapan analisis kritik sastra feminis pada artikel yang berjudul Kritik Sastra Feminis dalam kumpulan cerpen saya karya Jenar Maisa Ayu, karya Endang Pertiwi. Stereotip gender dalam kumpulan cerpen saya. Stereotip gender biasa dilakukan pada dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Perhatikan kutipan paragraf berikut ini. Angka yang menyala di dinding elevator mengingatkan Naila akan tahun hidupnya. Usia yang terbilang muda, tapi waktu menjadi harga yang terlampau mahal, hanya untuk sebuah sia-sia. Melakukan pekerjaan yang tak disukainya, menikah dengan laki-laki yang tak dicintainya. Dipoligami setelah positif dinyatakan mandul ketika tahun perkawinan mereka menginjak tahun kedua. Sebenarnya Naila ingin bercerai saja, tapi kedua orang tuanya merasa perceraian adalah aib yang bisa mencoreng nama baik keluarga mereka. Cerpen No Dreamland, halaman 46. Pada kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Naila adalah perempuan yang lemah, tidak berdaya, dan pasrah. Terbukti tokoh Naila menerima kehendak orang tuanya menikah di usia muda dan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Naila juga pasrah dengan perlakuan suaminya yang menikah lagi dengan alasan dia mandul. Bahkan Naila mengurung niatnya bercerai demi menjaga aib keluarga. Padahal kalau pernikahan yang baru 2 tahun terlalu dini untuk menyimpulkan seorang perempuan itu mandul atau tidak. Kenyataannya ada saja perempuan yang baru hamil setelah pernikahannya menginjak usia 3, 4, 5, bahkan 10 tahun. Yang kedua yaitu kekerasan gender dalam kumpulan cerpen saya. Dalam konten sosial, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Perhatikan kutipan paragraf berikut ini. Istri ketiga sopir itu melahirkan bayi kembar. Istri keduanya yang sudah punya 2 anak ditambah anak mereka saja sering merasa kurang, hingga mengakibatkan pertikaian besar. Untung istri pertamanya yang tak memberi anak senantiasa sabar dan tegar. Tapi itu pun tak membantu masalah sang sopir yang terjerat utang besar. Cerpen Gadis Kotek Api, halaman 100. Kutipan paragraf di atas menunjukkan kekerasan yang dialami suami kepada istrinya dalam rumah tangga, yaitu kekerasan psikis, poligami, dan ekonomi. Poligami adalah bagian dari realitas masyarakat di Indonesia. Poligami memiliki makna suami memiliki istri 2 atau lebih pada waktu yang bersamaan. Perempuan sering menerima perkawinan poligami disebabkan ketergantungan dirinya secara ekonomis kepada suami. Ada pula yang terpaksa menerima poligami karena mandul atau demi menutupi aib keluarga. Kesimpulan dari kritik sastra feminis adalah disiplin ilmu yang lahir sebagai respon perkembangannya feminis di berbagai penjuru dunia. Kritik sastra yang juga merupakan studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan. Secara garis besar, Keller menyebutkan kritik sastra feminis sebagai reading as a woman, membaca sebagai perempuan. Pada awalnya gerakan ini ditunjukkan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.